Selamat siang. Nama saya Yohana Krisvalina Gurning dari kelas AKP 8A Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari 3 artikel, di mana 2 artikel internasional dan 1 dari artikel nasional. Artikel internasional yang pertama dengan judul Determinants of Dividend Policy, a Panel Data Analysis for Turkish Listed Firms. Penulisnya Narman Kuzuzu, publikasi dari International Journal of Business and Management, volume 10 nomor 11 tahun 2015. Kelebihan dari artikel ini, yang pertama, pada latar belakang telah menjelaskan pendahuluan dari variabel Y, dan hal tersebut merupakan langkah yang baik untuk memulai suatu penulisan agar lebih dipahami pembaca. Yang kedua, kelebihan lain adalah penulis juga membuat adanya penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dapat membandingkan dengan penelitian lainnya. Yang ketiga, pada bagian pendahuluan juga telah memaparkan karakteristik dari penelitian ini. Dengan adanya penjelasan tersebut, maka pembaca mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kekurangan pada latar belakang, di artikel ini pada bagian pendahuluan, kekurangannya adalah belum ada fenomena yang dibuat oleh si penulis. Solusinya, penulis harus membuat fenomena yang terbaru tentang kebijakan dividen, dan ketika fenomena dibuat di suatu artikel, maka akan lebih baik dan artikel tersebut akan lebih menarik untuk dibaca karena adanya permasalahan yang timbul. Berikutnya pada landasan teori. Kelebihan pada landasan teori yang pertama, pemaparan teori berdasarkan para ahli. Penjelasan yang dilakukan oleh penulis tentang teori-teori membuat adanya pendapat para ahli. Hal ini membuat penulisan lebih akurat karena didukung oleh para ahli. Yang kedua, teori yang dikemukakan cukup jelas. Kekurangan pada landasan teori yang pertama, kerangka hipotesis seharusnya di bab 2 telah apustaka, bukan di bagian metodologi penelitian. Solusinya, penulis memperbaiki kerangka penulisan tersebut agar penulisan dalam penelitian lebih berstruktur. Metode penelitian biasanya membahas tentang teknik penulisan dan metode apa yang digunakan dalam penelitian, sehingga lebih layak bagian hipotesis di telaah pustaka. Pada bagian pembahasan, kelebihannya ada yang pertama penjelasan yang sangat rinci, kedua membuat dukungan dengan pendapat para ahli, yang ketiga adanya penggunaan tabel. Pada bagian pembahasan tidak ada kekurangan. Artikel internasional yang kedua dengan judul Determinants of Corporate Dividend Policy, Evidence from an Emerging Economy, yang ditulis oleh Marwan Abu Maneh dan Kamal Nasser, publikasi dari International Journal of Economic and Finance, volume 7 nomor 7 tahun 2015. Pada latar belakang, kelebihannya yaitu pada bagian pendahuluan telah memaparkan penyampaian pertama kali dimulai dari variabel Y, yaitu kebijakan dividen. Hal ini sangat baik karena akan lebih memudahkan pembaca mengerti dan memahami tentang kebijakan dividen. Kekurangannya di artikel ini belum ada membuat suatu contoh fenomena. Yang kedua, belum membuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang ketiga, belum menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain, atau tidak ada menjelaskan mengenai literatur gap-nya. Solusi dari kekurangan ini, yang pertama, agar artikel ini lebih baik, maka penulis harus membuat adanya contoh fenomena yang terkait dengan kasus kebijakan dividen yang terjadi pada tahun 2015. Yang kedua, penulis membuat penelitian terdahulu agar pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh penulis akan jauh lebih akurat dan lebih mudah dipercaya. Yang ketiga, agar artikel ini lebih baik, penulis harus membuat karakteristik dari penelitian ini sendiri yang membuat penelitian ini berbeda dari penelitian lainnya. Pada bagian landasan teori, kelebihan ditemui yaitu penjelasan teori-teori yang dikemukakan lebih akurat karena hal ini didukung oleh para ahli yang lain dan tidak hanya pendapat dari penulis saja.
Di dalamnya juga memaparkan keterkaitan antara variabel X dan variabel Y. Kekurangan dari landasan teori yang saya temui yaitu teori yang dijelaskan sedikit. Penjelasan teori secara satu persatu tidak diungkapkan. Penjelasan teori dilakukan penulis hanya di bagian hipotesis saja, tidak di bagian teori. Solusinya, penulis membuat secara khusus bagian teori-teori yang menjelaskan setiap variabel yang terkait dalam penelitian ini. Pada bagian pembahasan, kelebihannya yang pertama telah menjelaskan secara rinci. Yang kedua, ada penjelasan antar korelasi, di mana mengemukakan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kekurangan dari bagian pembahasan yaitu pada saat mengemukakan hasil temuan dan pembahasan belum membuat pendapat penelitian terdahulu yang sama. Solusinya membuat adanya pendapat penelitian terdahulu yang sejalan sehingga dapat membandingkan antara penelitian terdahulu yang baru diteliti. Selanjutnya, artikel nasional dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, investigasi pengaruh teori stakeholder, penulis Atika Jauhari Hatta, publikasi dari JAAI volume 6 nomor 2 tahun terbit 2002. Kelebihan pada bagian latar belakang yaitu memaparkan variabel Y dengan jelas disertai dengan adanya teori yang dibuat langsung oleh penulis yaitu pengertian kebijakan dividen. Tidak hanya menurut pendapat peneliti terdahulu saja. Kekurangan dari latar belakang, tidak ada fenomena atau gap yang dibuat oleh penulis mengenai kebijakan dividen. Solusi dari kekurangan ini yaitu seharusnya penulis mencari fenomena yang terjadi di dunia mengenai kebijakan dividen sebagai bahan pendukung artikelnya. Pada landasan teori, kelebihannya yaitu terdapat banyak teori atau penjelasan yang dibuat langsung oleh penulis secara lengkap dan jelas, tidak hanya teori dari peneliti terdahulu saja. Yang kedua, penulis membandingkan setiap teori dari masing-masing variabel dan menarik kesimpulan hubungan antar variabel dari teori tersebut sehingga lebih mudah dipahami. Pada landasan teori ini tidak ditemukan adanya kekurangan. Pada bagian pembahasan, kelebihannya itu hasil dari penelitian jelas dipaparkan oleh penulis, sehingga artikel tersebut lebih mudah dipahami. Kekurangannya, sampel yang diambil tidak random atau hanya perusahaan manufaktur saja, maka hasil penelitian tidak dapat untuk menggeneralisasi seluruh perusahaan yang go publik di Indonesia. Solusi dari kekurangan ini yaitu penelitian mengambil sampel secara lebih random, tidak hanya terbatas pada perusahaan manufaktur saja, sehingga dapat memberikan data yang lebih lengkap dengan jumlah observasi yang lebih banyak, sehingga diperoleh hasil yang lebih konsisten. Sekian pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari artikel tersebut. Saya ucapkan terima kasih.